Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada hari ini saya lagi mau sedikit cerita atau sharing pengalaman pribadi saya nih, bareng sama istri saya, yaitu pada saat kami proses pengajuan apply visa Amerika, visa USA, sampai kita interview gitu. Bagi kalian yang penasaran gimana proses pengalaman yang kita lewati langsung, stay tune aja ya di channel ini ya guys ya. Oke. 2000 years later. Sip, langsung kita mulai aja. Ya, ini saya guys. Perkenalkan di sini istri saya. Jadi waktu itu kita apply visa berdua sekaligus bareng suami istri. Dari mulai kita apply DS160, kita kebetulan kita apply langsung mandiri ya guys ya. Jadi kita nggak pakai agen. Nah, kita langsung apply di rumah pakai komputer, pakai wifi rumah. Terus kita langsung itu masuk ke websitenya ya, udah ya, visa USA apa gitu ya websitenya. Adalah kalian pokoknya cari aja di Google, nanti ketemu. Tapi kalian pastiin juga itu websitenya itu yang resmi ya guys ya, jangan yang abal-abal ya. Setelah kalian udah ketemu websitenya, itu bisa kalian pelajarin sebelum kalian langsung apply, karena dia tuh nggak langsung bayar gitu kan. Nah, setelah kalian udah buka, kulik tentang visanya, kalian tentuin kalian lebih cocok untuk apply mandiri atau pakai agen. Kalau kalian kalian rasa itu punya kesulitan, kalau kalian merasa kayaknya nggak sanggup gitu untuk apply mandiri, kalian bisa cari-cari agen visa yang terpercaya. Nah, itu banyak di Jalan Sabang tuh, di sekitaran Jalan Sabang deket belakang Sarinah, ada beberapa agen visa yang cukup rekomendasi lah dari teman-teman saya. Nah, kebetulan saya nih apply visa ini terinspirasi juga dari YouTuber. Nah, namanya itu ada beberapa lah YouTuber lah yang sering saya tonton lah videonya gitu. Terus kita berdua untuk memutuskan bikinlah visa berdua. Tadinya kami pengen apply visa bareng berempat sekaligus sama anak-anak kami, tapi terlalu resiko gitu kan. Nah, setelah kami pikir-pikir diskusi panjang, akhirnya kita putuskan untuk bikin dulu berdua gitu. Nah, setelah kita apply DS160, kita apply mandiri. Nah, nanti ketika prosesnya udah final, udah hampir mau selesai, nah itu kita tinggal ke bank bayarnya itu ke bank CIMB ya bunda ya, ke bank CIMB terdekat. Nah, nanti sama satpamnya tuh dikasih form, pokoknya ditunjukin lah gitu kan, bilang aja mau apply visa Amerika. Nah, setelah bayar itu $160 dikali 2 kalau misalkan kalian berdua. Oh, azan guys, kita pause dulu deh videonya, azan sebentar ya. Ya, azannya udah selesai, kita lanjut lagi guys ya. Tadi sampai mana? Jadi kita sampai pembayaran ya. Jadi pembayarannya itu kan ke bank CIMB ya tadi ya. Nah, setelah kita udah proses sampai mau ke pembayaran itu, dan kita ditujukan untuk pembayaran, kalau kita pilih cash ke bank CIMB ya, kalau transfer kita kurang tahu ya, karena kita nggak milih ya, dan kita juga nggak nyari tahu. Tapi kebanyakan yang apply visa itu dia pada milih cash karena mungkin lebih mudah kali gitu ya. Nah, jadi nanti pas sudah selesai dan kalian disuruh bayar ke bank CIMB, itu waktunya 1 kali 24 jam dulu ya baru. Bukan, jadi setelah kita dapat kode billing, kita dapat kode billing dulu, kita bayarin ke teller di CIMB. Setelah bayar, pembayarannya terverifikasi itu 1 kali 24 jam. Jadi setelah pembayaran itu kita masih nunggu 1 hari untuk bisa ngambil jadwal interview. Ya gitu. Tapi kan bayar dulu kan, baru dapat waktu 1 kali 24 jam. Ya.
Ya, jadi nanti dapat kayak gini. Ini sebelum bayar apa sudah bayar? Sebelum ini, setelah ngisi formulir, kita dapat kode billing buat pembayarannya. Ini kita print gitu. Tinggal nunjukin ke tellernya. Ke satpam juga bisa kan? Satpam atau teller security nanti dibantu. Ini dapat ini. Gitu. Kalau 2 orang $160 dikali 2 dikursin sama rupiah pada saat hari itu, kurs dolarnya berapa gitu guys. Jadi setelah itu nanti kita dapat jadwal. Nah, jadwalnya itu juga kita bisa pilih ya. Atau yang pertama kali nggak bisa pilih? Yang pertama kali itu tergantung available-nya di tanggal berapa yang kosongnya. Jadi setelah misal kita pilih sebulan kemudian yang adanya yang kosong di sebulan kemudian, ya mau nggak mau kita pilih itu dulu. Iya. Tapi biasanya itu Bisa di reschedule guys. bisa di reschedule dan asal rajin-rajin buat lihat di webnya aja. Lihat setiap sering-sering saat. buka web jadwal kita gitu. Kita sering buka jadwal kita. Nah, ketika kita sering buka jadwal kita, entah setiap hari atau 2 kali sehari atau 2 hari sekali, tuh pada saat nanti kalian lucky atau beruntung, itu pasti ada jadwal kosong guys. Karena yang namanya orang pasti kan kesibukannya beda-beda. Pasti ada aja, kalau kalian beruntung pasti ada aja yang berubah atau cancel. Nah, ketika kalian rajin, kalian dilihat kosong, itu kalian bisa masuk. Entah Kayak maju kita kayak kita juga maju. Lumayan kita maju hampir sebulan dari 29 November, November ke sampai 7 November. Itu lumayan awal November gitu. Waktu itu kita apply Oktober ya? 8 Oktober. 8 Oktober. Kita apply 8 Oktober, dapat jadwal 29 November. Dapat jadwal 29 November. Nah, kita sama-sama sering rajin lihat lah, tapi yang lebih sering lihat itu saya karena dia di depan komputer terus gitu. Nah, udah pada saat kita udah mau mendekati hari H-nya itu, nah udah kita tinggal siap-siapin aja tuh kalau perlu kita nginep di hotel yang deket sama US Embassy di sekitaran Monas gitu. Waktu itu kita pilih hotel di Cut Mutia, Sofian Hotel Cut Mutia. Itu deket banget guys. Walaupun kita berangkatnya itu dari situ naik Grab Car, tapi itu deket banget. Karena kita survei dulu mana nih hotel yang paling deket. Nah, akhirnya kita putusin itu. Sebenarnya banyak yang lebih deket ya, cuman iya, tapi yang treknya lebih enak itu. ke situ tuh sulit. Karena itu kan muter-muter gitu kan di jalan raya gitu kan, jalan protokol. Akhirnya benar, kita waktu itu dapat jadwal jam 7.45. Akhirnya kita berangkat jam 7 pas lah. Kira-kira jam 7.00 pagi kita berangkat naik Grab dari hotel. Alhamdulillah kurang lebih sedikit lah, nggak telat sih, pokoknya 7:30 lah kita nyampe situ. Udah langsung kita jalan kaki menuju antrian barisan visanya itu. Nah, udah gitu kan itu nggak boleh bawa tas ya guys ya, nggak boleh bawa apa-apa lah gitu. Bawa tapi nanti dikumpulkan guys, kayak HP, korek, Apple Watch, ya charger, pokoknya yang berbau elektronik itu semua nanti ditahan di locker security gitu. Jadi Apple Watch itu jam-jam yang elektronik itu nggak boleh. Kalau bisa sih nggak usah dibawa lah. Kalau paling HP aja. Barang-barang yang berat-berat atau apapun nggak usah. Paling dokumen aja yang dokumen perlu aja. Buat jaga-jaga kalau ditanya apa. Dokumen pendukung aja guys yang dibawa. Ya kan, yang dibawa itu dokumen pendukung kayak apa aja? Jangan lupa paspor dulu. Paspor yang pastilah. Foto visa. Confirmation pembayaran ya? Ya, sama confirmation itunya DS160. Sama janji temu ya? Iya, janji temu, di print juga. Iya. Terus sama dokumen pendukung lainnya. Iya, foto 5x5. Sama dokumen pendukung lain, kalian bisa tanya-tanya lah, bisa cari di Google lah gitu kan, kayak semacam rekening koran dan lain-lain gitu. Banyak lah pokoknya. Nah, jangan lupa berdoa guys gitu kan. Namanya itu kan kita hanya bisa pasrah kan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau yang muslim, kalau yang lain mungkin bisa ke doanya masing-masing gitu kan. Jangan lupa berdoa, kalau yang muslim jangan lupa berzikir, terus yakin, optimis. Penampilan juga guys, kalau bisa yang terbaik lah, yang rapi gitu kan.
Terus attitude dijaga ya guys ya. Di sana juga nggak boleh foto-foto sembarang foto gitu. Pokoknya harus saling harus dijaga banget lah attitude. Terus usahain tuh yang ramah, senyum gitu. Tapi jangan terlalu juga lebay lah gitu kan. Nah pada saat udah kita masuk berbaris ya kan, diperiksa semua apa yang boleh dibawa masuk, apa yang enggak, ikutin masuk. Nanti kita disuruh masuk ke satu gedung gitu kan, nanti ke loket. Nah nanti pokoknya baris. Nanti kan kita dipanggil gitu ya, dipanggil. Jangan lupa foto visanya harus yang terbaru karena bakal dilihat dari tampilan kita dengan foto visanya pasti. Minimal berapa bulan minimal? 3 bulan ya? Apa 6 bulan? Sebenarnya sih lebih baik kalau misalnya interviewnya tengah bulan, fotonya awal bulannya. Iya. Tapi minimal 3 bulan boleh lah ya. Ya 3 asal bulan. jangan beda-beda banget. Muka yang Soalnya penting bukan kita. sama mereka. Yang penting bukan kita jangan beda sama foto gitu. Nah udah pada saat giliran kita dipanggil gitu kan, nanti kita dipanggil tuh apa namanya, apa sih dipanggil nomor atau apa sih? Sesuai Atau antrian masuk antrian sih. aja kan yang nggak Karena ada. sesuai jam dia. Sesuai jam udah. Tapi ada 3 loket sebelum buat ke wawancara. Jadi loket pertama dan kedua untuk validasi dokumennya bener apa enggak. Baru yang ketiga, loket ketiga yang buat baru interview, benar-benar interview sama bulenya gitu. Jadi yang pertama itu kayak kita ngasih foto ya, foto paspor. Foto Ya, paspor. validasi dokumen semuanya dilihat. Udah. Nah, pas udah pada saat maju, pas ke apa loket yang benar-benar interview. Nah, nanti kalian bakal ditanya kurang lebih 5 lah ya, kurang lebih 5 pertanyaan lah ya. Kayak waktu kita ya. Kurang lebih. Tapi jangan lupa kalau kalian couple, pas kalian input buat janji temunya sebelum pembayaran itu kalian harus input 2 orang. Kalau enggak kalian bakal interview sendiri. Betul. Jadi iya, kalau betul. misalnya emang buat berdua, tambahin orangnya di situ jadi tanpa perlu bikin schedule baru lagi. Jadi udah barengan 2 orang. Sebelum bayar apa sesudah bayar? Sebelum jadi bayar. pas pembayaran itu udah termasuk berapa orang gitu. Iya gitu guys kalau suami istri. Jadi enak. Jadi majunya bareng. Jadi nggak satu-satu. Kalau orang lain kan maju satu-satu. Nah kita barengnya ini samping-sampingan bareng. Karena udah berdua langsung. Ya gitu udah, dan maju kita akhirnya ketemu kan. Saya pilih waktu itu bapak-bapak bule, yang bapak-bapak gemuk tinggi, rambutnya agak gondrong gitu kan. Nah kebanyakan dia nih yang ditanya nih, coba silakan kalau inget yang ditanya apa aja. Pertama yang ditanya apa ya, kita mau kemana? Enggak, pertama suami istri gitu ya. Iya suami istri, terus udah menikah gitu kan, menikah, punya anak. Terus jawab kita iya punya anak sambil, 2. sambil senyum, jangan sambil grogi. Santai, jangan sampai kelihatan orang kayak mau apa, diinterogasi. Santai aja, pokoknya bulenya kalau kita ramah dia ramah kok gitu. Terus jangan khawatir, kan katanya ada yang bilang nanti bulenya pilih yang bahasa Inggris apa yang bahasa Indonesia. Enggak guys, semua bule di situ saya pikir mereka tuh bisa Inggris bisa Indo gitu. Jadi kalian santai aja, Mereka enggak bisa tuh enggak ada menyesuaikan. pilih. Oh bulenya nggak bisa, enggak bisa dia. Semua bule di situ saya lihat, sepenglihatan saya tuh dia bisa bahasa Indonesia. Itu kayak waktu kita ditanya juga kita campur-campur ya. Kadang dia pakai bahasa Indo, kita jawab bahasa Indo. Kadang dia nanya pakai bahasa Inggris, kita jawab pakai bahasa Inggris gitu kan. Kita ditanya udah menikah? Iya sudah menikah. Sudah punya anak? Iya, karena kami berdua. Mau kemana gitu kan. Terus kita jawab mau ke California gitu kan. Terus habis itu kenapa California gitu kan, dia nanya gitu ya, why California? Terus kamu jawab apa? Karena banyak pantainya dan seru. Apa tujuan? Banyak sih tempat wisatanya. Apa tujuan ke Amerika gitu kan. Terus kita jawab kita mau bulan madu gitu, honeymoon. Ya mereka percayalah kan kita kan suami istri gitu kan. Emang kita juga mau honeymoon sih ya. Iya gitu kan. Terus habis itu habis ditanya bulan madu, oh ya ditanya anaknya diajak enggak. Terus nanti sama siapa anaknya, dititipin sama orang tua gitu kan. Berapa hari kalian ke Amerika gitu kan? Sekitar 10 hari. Pokoknya harus di-planningin. Sekitar 10 hari. Habis itu udah sih cuma ditanya kita kerjanya apa. Oh iya, di soal Indonesia, kan, di Indonesia iya, kerjanya gitu. apa? Gitu. Terus nanti kita jawab aja jujur kerjanya apa, jabatannya apa gitu kan. Tanya, terus satu lagi nih ditanya, udah pernah keluar negeri belum gitu? Iya.
Nah kebetulan istri saya pernah ke Singapura sama Malaysia. 2013. Saya nih belum pernah. Jujur waktu itu saya bilang ke bulenya, saya hampir pernah mau ke Singapura pada saat saya zaman kuliah tuh, tapi batal karena ketinggalan pesawat. Emang saya waktu itu bener mau ke Singapura, nggak jadi. Saya rencananya waktu itu mau kayak study tour lah gitu dari kampus kan, udah bikin paspor saya itu, tapi gagal. Saya bilang ke bulenya kayak gitu, terus dia ketawa gitu kan. Pas dia ketawa, langsung saya ikut ketawa gitu kan. Tapi memang saya jawab kayak gitu memang jujur gitu kan. Dan akhirnya tapi jangan pernah bohong. Jangan pernah bohong. Pokoknya jujur mereka aja. Mereka bakal ingat sampai kapanpun. Kalau nanti kalian kuncinya jujur aja sih. Lagi, ya kalau kalian ketahuan bohong bakal susah buat kalian. Karena mereka orang bule itu menghargai kejujuran guys. Gitu. Jadi mereka suka. Dan setelah kurang lebih 5 menit pertanyaan, alhamdulillah akhirnya langsung kita dapat ini guys. Ini dia yang ditunggu-tunggu gitu. Ini yang bikin kita nggak percaya kayak mimpi gitu kan. Dia langsung sodorin dari bawah loket gitu kan, silakan. Dia senyum, congratulations gitu. Nah setelah dapat ini udah tuh guys, bilang thank you, udah kita keluar dari loket, udah pergi. Terus jangan lupa bersyukur sama yang muslim, sama Allah Subhanahu Wa Taala kan, alhamdulillah gitu kan. Dilancarin. Gitu. Nah dilancarin. Tadinya kita mencoba tahan grogi ya. Iya. Gitu. Udah pasrah lah, karena kan nggak tahu lah ya, yang nggak ada yang bisa jamin guys, nggak jamin kaya atau nggak orang kaya atau lewat agensi atau enggak, mandiri atau agensi, nggak ada yang jamin guys. Jadi murni hanya Tuhan dan kita cara kita bersikap dan semua prosedur yang kita siapin lah. Yang penting jujur dan prosedur kita ikutin step by stepnya itu yang bener aja gitu guys. Itu sama penampilan sama gestur tubuh lah tuh. Pokoknya sebelum kita mempersiapkan apply visa itu kita sering belajar sama senior yang udah pernah Amerika gitu kan, sama youtuber itu. YouTube juga banyak sih buat pelajaran. youtuber itu top banget guys. Memang mereka itu baik sekali, mau berbagi gitu kan, kayak pengalamannya gitu. Tetap semangat guys. Tapi walaupun misal gagal, untuk kalian yang gagal itu jangan menyerah, karena beberapa orang pun nggak mesti langsung ya. Ada yang beberapa kali gagal. Ada beberapa kali gagal akhirnya berhasil, dan kita alhamdulillah rezekinya memang udah jalannya gitu kan. Tuhan kasih, Allah kasih. Alhamdulillah kita pertama kali langsung lolos gitu. Semangat guys. Nah setelah beberapa hari disuruh nunggu ya? Enggak. Setelah itu kita dapat kode billing buat pembayaran bayar paspor buat nganter visanya ini. Nanti kita tuh bisa pilih diantar atau diambil ya? Enggak, itu di inputnya itu saat kita input jadwal interview. Jadi pas jadwal interview itu kita bisa milih kita mau ngambil di RPX atau dikirim ke rumah. Nah kita kebetulan buat dikirim ke rumah karena kita takut rempong punya anak kan, kalau ngambilnya ribet gitu loh. Ya udah akhirnya dikirim aja lah ya. Iya, setelah itu dapat kode billing dari RPX-nya untuk pembayaran per satu visa itu, satu paspor itu 135.000. Jadi kita bayar sebelum jam 4 agar bisa diproses itu juga. Di hari itu juga. Tuh. Dan jangan lupa nomor paspornya juga. Habis itu kita disuruh kirim email buat konfirmasi pembayaran dengan mereply email itu. Setelah itu besoknya baru terverifikasi pembayarannya. Dan kita berhasil dibayar. Dan sorenya baru dikirim sekitar 3 hari atau 2 hari lah. Buat proses kirimnya melalui RPX. Mereka tuh emang khusus pakai RPX. Pokoknya kalian tunggu aja di rumah, standby, nanti pasti siang-siang bakal ada kurir RPX datang. Nah, ini dia kayak gini nih, tara. Punya aku yang telah ditunggu-tunggu akhirnya datang dari. Sekalian saya unboxing aja ya guys ya. Ini mumpung belum di unboxing, ini baru datang sehari yang lalu ya. 2 hari. 2 hari yang lalu. Ini aku udah duluan. Ini di unboxing aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus untuk di video ini langsung saya unboxingnya. Tara. Jadi buat yang belum tahu, visa itu ada di dalam paspor. Ya, pasti kalau orang awam sih
di mana visanya, apa itu bentuknya kertas, ternyata saya juga baru tahu ternyata itu di dalam paspor. Visanya di dalam Gitu. paspor guys. Alhamdulillah. Jadi kita kira cukup ya sharing kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kita niatnya sih emang berbagi pengalaman pribadi aja Yang sih boleh, ya. yang mau tanya-tanya boleh. Yang boleh tanya ya silakan aja. Insya Allah semampu kita jawab setahu kita, karena kita juga Masih bukan belajar. siapa-siapa kok, kita cuma kayak sharing pengalaman aja. Semoga bisa bermanfaat lah gitu kan. Tuh. Ya udah cukup gitu aja. Terima kasih ya guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tetap semangat.